kasih karunia Allah. Shalom, Anda mungkin sudah mendengar tentang kasih karunia Allah, tetapi apakah Anda benar-benar memahami kekuatannya? Alkitab mengatakan dalam Efesus 2:8-9 bahwa kasih karunia adalah anugerah, bukan hasil usaha kita sendiri, melainkan kemampuan ilahi untuk meraih kesuksesan. Kasih karunia Allah bisa mengubah hidup Anda, tetapi ini bukan solusi instan. Kasih karunia mengubah kita dengan memberikan kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan dengan iman yang teguh. Bayangkan kalau kita bisa mengakses sumber ilahi ini, dengan merendahkan hati, tekun, dan menjalani hidup selaras dengan kehendak Allah. Tonton video ini sampai habis karena video ini bisa menjadi kunci untuk membuka kesuksesan sejati. Kasih karunia Allah, dasar dari kesuksesan sejati. Kesuksesan sejati tidak ditentukan oleh pencapaian duniawi, melainkan oleh kasih karunia dan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Seperti tertulis dalam Alkitab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita diselamatkan, diteguhkan, dan diberdayakan untuk menggenapi rencana Allah bukan karena usaha manusia, melainkan oleh kasih karunia-Nya. Ketika kita bersandar pada kasih karunia-Nya dengan rendah hati, kita berjalan dalam hikmat, perkenanan, dan berkat, karena jerih payah kita untuk Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 10. Jadi, ukuran kesuksesan tertinggi adalah keselarasan dengan kehendak Allah, mempercayai kasih karunia-Nya untuk membawa kita kepada kemenangan kekal di dalam Kristus. Kasih karunia dan berkat, jalan menuju hidup yang bermakna. Kasih karunia, kasih dan belas kasihan Allah yang tidak layak kita terima, memberikan pengampunan, kekuatan, dan keselamatan meskipun kita penuh kekurangan. Berkat, di sisi lain, adalah pemberiannya yang nyata dan rohani, penyertaan, damai sejahtera, dan tuntunan. Bersama-sama, keduanya mengingatkan kita akan kesetiaannya yang tak tergoyahkan, menopang kita di setiap musim hidup. Mengakui dan menerima anugerah ini mengubah hati, menanamkan harapan, dan menyelaraskan hidup kita dengan tujuan ilahi. Tanpa kasih karunia, kita terbebani oleh rasa bersalah. Tanpa berkat, kita bisa kehilangan pandangan akan kebaikan Allah. Menerima keduanya membawa kita pada hidup yang dipenuhi rasa syukur, iman, dan sukacita melimpah di hadirat-Nya. Kasih karunia, anugerah ilahi, bukan solusi instan. Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan bahwa kasih karunia adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ini bukan upah karena jasa kita, melainkan penyertaan ilahi, diberikan secara cuma-cuma, melampaui pemahaman manusia. Kasih karunia yang tidak layak kita terima ini tidak membebaskan kita dari pencobaan, tetapi memampukan kita untuk menghadapinya dengan iman yang teguh. Kasih karunia bukan janji akan hidup yang mudah, melainkan jaminan kemenangan, memberikan kekuatan dalam kelemahan dan mengubah rintangan menjadi kesempatan untuk bertumbuh secara rohani. 1 Petrus 5 ayat 10. Ketekunan dan kerendahan hati, kunci untuk hidup dalam kasih karunia. Ketekunan menurut Alkitab lebih dari sekadar bertahan. Itu adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan. Seperti Rasul Paulus, kita dapat bersukacita dalam penderitaan, karena tahu bahwa itu menghasilkan ketekunan, karakter, dan pengharapan. Roma 5 ayat 3-4. Kerendahan hati bukanlah merendahkan diri, melainkan pengakuan akan kedaulatan Allah. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Ketika kita menyerahkan ketergantungan pada diri sendiri dan bersandar padanya, kita membuka diri untuk menerima hikmat dan perkenanannya. Kekuatan dalam kelemahan, paradoks kasih karunia. Keterbatasan manusia bukanlah kegagalan, melainkan undangan bagi kuasa Allah untuk dinyatakan.
Seperti yang Paulus pelajari, justru ketika aku lemah, aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Kasih karunia tidak menghilangkan pergumulan, tetapi mengubahnya, memurnikan iman kita dan memperdalam ketergantungan kita pada Allah. Saat kita tidak mampu, kekuatannya menjadi kecukupan kita. Filipi 4 ayat 13. Iman, landasan kesuksesan ilahi. Pencapaian sejati berakar pada iman, bukan pada kepercayaan diri, melainkan pada keyakinan akan penyertaan Allah. Ibrani 11 ayat 1 menggambarkan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, keyakinan yang menopang kita dalam pencobaan. Berbeda dengan ambisi duniawi, kesuksesan yang digerakkan oleh iman selaras dengan tujuan Allah, memastikan bahwa usaha kita bernilai kekal. Kedaulatan Allah dan kasih yang tanpa syarat. Inti dari kasih karunia adalah kasih tanpa syarat Allah, agape, yang dinyatakan secara sempurna melalui pengorbanan Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Kasih ini tidak didasarkan pada kelayakan kita, melainkan pada sifatnya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ketika kita memahami kedalaman kasih karunia-Nya, kita hidup dalam kebebasan dan mengulurkan belas kasihan yang sama kepada sesama. Efesus 4 ayat 32. Pengampunan, pertobatan, dan pemulihan. Pengampunan membebaskan kita dari rasa bersalah dan kepahitan, mencerminkan belas kasihan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Pertobatan sejati membawa pemulihan, seperti yang dijanjikan dalam Yul 2 ayat 25. Aku akan memulihkan tahun-tahun yang dimakan habis oleh belalang. Kasih karunia Allah tidak hanya mengampuni, tetapi juga memperbarui, mengubah kegagalan masa lalu menjadi kemenangan di masa depan. Kasih karunia dalam pencobaan, transformasi melalui kesulitan. Yakobus 1 ayat 2-4 mengajarkan bahwa pencobaan memurnikan iman, menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Apa yang dimaksudkan musuh untuk kejahatan, Allah pakai untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28. Ketika dilihat melalui lensa kasih karunia, tantangan menjadi pendorong pertumbuhan rohani dan penyelarasan dengan kehendak Allah. Kesimpulan, hidup dalam kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia Allah bukanlah konsep yang pasif, melainkan kuasa yang aktif dan mengubah. Ia memampukan kita untuk mengatasi rintangan, menggenapi tujuan, dan memungkinkan kita berjalan dalam kemenangan. Dengan merendahkan hati, bertekun, dan beriman, kita mengalami kepenuhan perkenanannya, bukan untuk keuntungan sementara, melainkan untuk dampak kekal. Karena itu, kesuksesan tidak diukur oleh standar manusia, melainkan oleh penyerahan kita kepada kehendak-Nya, membiarkan kasih karunia membentuk setiap aspek hidup kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8.